Tuhan bukan waktu kita. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera, salam sehat, dan juga selamat memasuki tahun baru 2023 bagi kita sekalian. Kembali pada malam hari ini kita mendengarkan renungan malam edisi 7 Januari tahun 2023 berdasarkan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 di bawah judul perikop Kunjungan Ratu Negeri Seba. Bapak Ibu silahkan membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Kita bersama-sama membacanya dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan, yang senantiasa memberikan ketenangan, yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat dimampukan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang satu hari ini. Mungkin banyak hal yang kami alami, yang kami rasakan, tetapi uluran pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dalam hidup kami, ya kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi penerang dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita di dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema perenungan malam kita pada malam hari ini yaitu hikmat memberikan petunjuk. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa hari ini sudah 7 hari kita masuk pada tahun 2023. Masih banyak hari-hari ke depan yang akan kita lalui sepanjang tahun 2023. Kita punya yakin dan percaya kasih dan setia Tuhan selalu menuntun hidup kita dan mengiringi setiap langkah hidup kita. Kita yakin dan percaya pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan hikmat di dalam hidup kita sepanjang tahun 2023 ini. Keluarga kita diberkati, kita diberikan kesehatan, kekuatan, berkat dipermudahkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita yakin dan percaya setiap impian dan harapan kita boleh Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Biar Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali kepada nas kita hari ini, berbicara tentang Raja Salomo dan juga Ratu dari Seba. Bapak Ibu, tentu kita tahu bahwa keberhasilan dan kunjungan dan sanjungan adalah dua hal yang sangat dicari oleh manusia, ya. Bahkan banyak orang yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan keberhasilan dan sanjungan daripada orang lain. Kalau orang mendapatkan sebuah keberhasilan dan sanjungan, maka ada berbagai pendapat dan juga berbagai macam sikap penerimaan orang. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima atas keberhasilan dan sanjungan orang di dalam hidup kita. Ada yang iri, ada yang dengki, bahkan ada yang bersyukur, bahkan ada yang juga boleh termotivasi melihat keberhasilan dan sanjungan orang lain di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang Raja Salomo, tentu kita tahu dia adalah raja yang berhikmat. Selain itu, Raja Salomo juga berhasil dalam hal kekayaan, ya, keberhasilan dan juga kebesaran Raja Salomo dalam hal ini dapat terlihat melalui bentuk kekayaan, kemewahan, ya, dan juga kelimpahan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Hal ini juga terdengar di telinga Ratu dari Seba, ya. Berita itu terdengar dan tersiar sehingga membuat Ratu dari Seba ingin menemui dan mengunjungi Raja Salomo yang penuh dengan hikmat, ya. Dia bukan hanya kagum dengan kelimpahan kekayaan harta yang dimiliki oleh Salomo, tetapi ia juga
tergugah hati ratu supaya dia juga dapat mengenal Allah yang Salomo sembah. Dan juga ratu itu, semua raja itu memujinya. Bahkan ya, ratu dari Seir menyempatkan diri mengunjungi Raja Salomo pada saat itu. Penasaran ya apa yang dirasakan, apa yang dilakukan oleh Raja Salomo pada saat itu. Ya, pada saat itu ratu menerima pengajaran ya dan juga hikmat dari Salomo yang membuat ratu dari negeri Sheba itu memuji Allah, dan juga dia pada saat itu juga memberikan kepada Raja Salomo apa yang dia punya. Dan pada saat itu ratu pun membawa pengawal-pengawalnya pun ya. Ratu dari Sheba itu merasa takjub ya, takjub dengan apa yang dimiliki oleh Salomo, baik hikmat maupun harta kekayaan yang dia miliki ya, yang membuat ratu menyebut bahwa keluarga Salomo adalah keluarga yang berbahagia, para pegawainya pun orang yang sangat berbahagia ya. Ratu menyebut bahwa Salomo adalah orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, refleksinya bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita, hikmat yang memberikan petunjuk. Tuhan yang memberikan hikmat petunjuk kepada ratu sehingga dia mengunjungi Raja Salomo. Dia tahu bahwa Salomo adalah raja yang berhikmat, yang penuh dengan kekayaan yang berlimpah juga. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak membuat ratu ini iri, dengki, atau membuat permusuhan atau perbedaan kepada Salomo. Tetapi malah sebaliknya, dia bersyukur karena melalui Salomo dia dapat petunjuk supaya dapat memuji Allah ya, Allah yang Salomo sembah. Kemudian yang kedua, hikmat ini juga memberikan pengetahuan atau juga pemahaman yang baik kepada ratu dari Sheba itu, sehingga dia pun datang kepada Raja Salomo meminta pengajaran hikmat daripada Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, panjang tahun 2023 kita juga memohon hikmat atau petunjuk daripada Tuhan ya. Kalau kita melihat keberhasilan dan apa yang orang lain punya, kita tidak iri dengki, tetapi hendaklah melalui itu kita boleh pun bersyukur, bersukacita melihat keberhasilan orang lain ya. Kita senantiasa memiliki motivasi ya, supaya kita bisa senantiasa mendapatkan petunjuk daripada Tuhan bagaimana menjalani hari-hari ini ya, supaya kita mensyukuri apa yang kita punya di dalam hidup ini ya. Hikmat memberikan petunjuk kepada kita supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan senantiasa memberkati kita sehingga kita bisa menjadi orang yang berhikmat, mengerti mana yang baik dan tidak untuk kita lakukan, dan mari kita senantiasa mengerjakan apa yang menjadi petunjuk daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, yang telah memberikan kami hikmat dan pengetahuan yang baik, sehingga kami tetap setia mengikuti Engkau. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari seorang ratu yang senantiasa ingin belajar tentang hikmat dari Raja Salomo. Kami yakin dan percaya banyak juga jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh mempelajari hikmat dari firman Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya di tahun 2023 ini Tuhan tetap menuntun hidup kami. Tuhan tetap memimpin kami, menjadi gembala kami yang baik, menjadi kawan kami yang sejati. Biarlah segenap cita-cita dan harapan kami boleh terwujud. Biarlah keluarga kami diberikan damai, keluarga kami senantiasa diberikan kerukunan. Biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus tetap menuntun kami dengan kesetiaan yang berasal dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waktu Tuhan tetap setia mengandalkannya.